sekolah dasar. Nah, kebetulan itu ada di semester 6 ini ada mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk tugas akhirnya itu dosennya meminta observasi ke SLB atau sekolah inklusi itu untuk program pembelajaran individu. Jadi ini minta data ibu dulu, jabatannya, namanya sudah benar ya Bu? Iya, jabatan guru aja. Kerjaan PNS. Alamatnya Kampung Babakan. RT 1 RW 8. Ciapus, Kecamatan Banjaran. S2. Pertanyaannya Ibu, bagaimanakah layanan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar bagi anak yang berkebutuhan khusus? Pada umumnya sama saja dengan pendidikan pada anak umum, hanya kalau untuk anak yang berkebutuhan khusus ada program sendiri, yaitu ada yang namanya program kekhususan atau program khusus. Nah, di mana program khusus itu diberikan sesuai dengan karakteristik anak masing-masing. Kalau seandainya tunagrahita, berarti itu akan diberikan pengembangan diri. Nah, di mana pengembangan diri itu mencakup segala aspek, mulai dari aktivitas daily living anak ya, keseharian anak, dia cara mandi, cara makan, semua sampai. Nah, terus kemudian untuk anak yang tunarungu itu ada program khususnya, yaitu BKBPI, yaitu Bina Persepsi Bunyi dan Irama. Jadi masing-masing kekhususannya ada. Untuk anak tunadaksa nanti ada Bina Gerak, untuk anak autis nanti ada juga pengembangan diri dan juga Bina Komunikasi. Jadi masing-masing itu ada kekhususan. Kalau di sekolah umum ya mata pelajaran, berarti tahu mata pelajaran. Nah, kalau untuk yang anak luar biasa atau anak di sini anak berkebutuhan khusus itu ada program khusus namanya. Jadi program khususannya disesuaikan dengan kondisi kekhususan anak masing-masing. Untuk pertanyaan keduanya, apakah kurikulum sekolah sesuai dengan penyelenggara pendidikan inklusif? Maksudnya gimana? Apakah kurikulum sekolah sesuai dengan penyelenggara pendidikan inklusif? Juga pakai inklusif juga. Karena di sini kan khusus anak untuk anak berkebutuhan, yaitu karena di sini SLB ya. Nah, di sini kurikulum kita pakai kurikulum dari pemerintah. Cuma nanti kita analisis. Kadang muatan kurikulum atau struktur kurikulum kalau terlalu tinggi itu akan kita rendahkan. Misalkan di kurikulum anak misalnya untuk matematika ya, anak misalkan untuk kelas 1 itu mampu berhitung misalkan 1 sampai 5, tapi ternyata hanya 1 sampai 3 atau mungkin 1 sampai 2. Nah, kita akan turunkan nanti berdasarkan hasil asesmen ke anak. Nah, nanti kita ini kurikulum terlalu tinggi ke anak ini hanya mampunya sampai mana. Nah, kita akan turunkan, jadi dianalisis kembali. Jadi tidak semua bahwa ini kurikulum ini muatannya ini atau strukturnya ini kita kasih semua, tidak juga gitu. Untuk yang ketiga, apakah isi pelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Insya Allah itu sudah sesuai, karena kita sebelum memulai pelajaran, ketika anak masuk sekolah itu akan diadakan asesmen. Jadi nanti di asesmen anak ini butuhnya apa. Kemudian ketika naik kelas, berganti kelas lagi, nanti oleh guru pemegang di asesmen kembali. Jadi nanti gunanya asesmen yaitu untuk menyesuaikan bahwa si pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Untuk keempat, apakah memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan siswa? Ya, untuk prasarana kita diusahakan semaksimal mungkin ya, seusahanya mungkin, apalagi ini sekolah swasta ya, beda dengan sekolah negeri. Kalau negeri itu untuk fasilitas biasanya drop langsung di rektorat. Kalau swasta ya bosnya hanya segitu, kita dimaksimalkan, diusahakan, kita berusaha ya, meskipun kita memang belum nyampe ke tahap maksimal. Kita untuk prasarana memang kita ya masih banyaklah kekurangannya, tapi kita pun berusaha untuk semaksimal mungkin bisa mendekati ke arah kesempurnaan itu, meskipun masih jauh ya, tapi kita berusaha gitu sebagai pihak sekolah. Apakah sarana dan prasarana sudah sesuai dengan aksesibilitas fungsionalnya? Ya, insya Allah itu disesuaikan dengan kebutuhan siswanya di sini.
Bagaimana sekolah dalam mengarahkan penggunaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan siswa? Ini karena nanti prasarana yang ada nanti balik lagi ya, kalau SLB kan baliknya lagi ke asesmen gitu ya. Jadi semua prasarana yang digunakan yang apapun itu berdasarkan hasil asesmen anak ini butuhnya apa, kapan itu ya kita diusahakan itu. Bagaimanakah sekolah mensiasati keterbatasan sarana dan prasarana? Bagaimana mensiasatinya? Ya kita putar ide ya, gimana ini misalkan untuk beli alat ini mahal, misalkan gini, anak untuk yang finger painting, nah itu kan itu kalau kita beli apa sih namanya, bukan medianya apa sih Neng namanya, aduh nih ibu jadi bukan malam, yang satu lagi Pernah lihat bukan tanah liatnya. Kalau ke tanah liat enggak, karena itu buat anak apalagi yang kecil bahaya. Di SLB jangan mempergunakan namanya apa sih yang malam plastisin, atau ada lagi satu lagi yang kayak gitu kan itu mahal harganya. Itu nah guru biasanya misalnya apa supaya aman dipakai anak, guru bikin sendiri, yaitu dari terigu nanti dicampur pakai pewarnanya perwarna makanan. Kalau anak ini kan tidak ini layak dimakan atau tidak, anak berkebutuhan khusus itu kadang mereka tidak paham. Kalau anak umum, oh ya ini kan masa sih plastisin mau dimakan? Enggak kan, ini mah enggak. Oh ini warnanya menarik, bisa aja dia langsung makan. Nah, guru mensiasatinya bikin sendiri, yaitu dari terigu dikasih pewarna makanan, kadang dikasih gula sedikit atau supaya tidak lembek itu dikasih garam. Jadi kalau nanti seandainya dimakan sama anak itu aman, tidak akan kena gitu. Jadi mensiasatinya disesuaikan gitu. Untuk selanjutnya, bagaimanakah bentuk pelayanan yang diberikan oleh guru kelas bagi anak berkebutuhan khusus? Ya ini diusahakan sesuai dengan kebutuhan, karena kita dari awalnya sudah di asesmen. Jadi ya untuk perlakuan, untuk apapun ya kebutuhannya apa, kelebihannya anak apa sudah diketahui, ya kita pemberian pelajaran sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di tahap awal gitu. Bagaimanakah cara mengajar untuk anak berkebutuhan khusus di kelas ini? Cara mengajar di sini kalau di sekolah umum mungkin satu kelas materinya bisa sama ya. Caca tidak sayang, lap dulu Neng. Enggak, jangan lagi belajar ya. Caca ada, Caca baik ya, bentar ya. Nah kalau ini satu siswa bisa berbeda. Yang ini misalkan sudah dia mampu ke perjumlahan di bawah 5, tapi yang ini yang satu dia hanya mampu baru berhitung. Kalau misalkan ke pelajaran berbahasa, yang ini sudah ke suku kata, yang ini baru mengenal huruf. Jadi tiap anak itu akan berbeda-beda meskipun satu kelas sama. Misalnya sekarang pelajaran matematika, tapi yang satu dengan yang ini mungkin ini hanya baru menghitung benda yang ada, benda konkret. Yang ini sudah masuk, mulai kita kenalkan misalkan ke abstraknya, mulai mengenalkan angka. Jadi dalam satu kelas itu bisa berbeda ketika anaknya memang heterogen kemampuannya. Tapi kalau anaknya homogen, anaknya bisa disamakan, misalnya kemampuannya sama. Dan itu biasanya yang kalau yang homogen itu biasanya kebanyakannya di anak tunarungu atau di tunanetra, itu karena memang mereka di kecerdasan tidak ada hambatan. Nah itu bisa disamakan. Tapi kalau untuk yang tunagrahita atau ada keterbatasan di kecerdasan, itu biasanya tiap anak beragam sesuai tadi ya kemampuan yang dimiliki oleh anaknya apa, jadi ya itu disesuaikan gitu. Meskipun satu kelas sama-sama pelajaran matematika, tapi di tiap buku anak itu berbeda gitu kan. Tingkat kemampuannya. Nah gitu. Selanjutnya, kendala apa yang dialami oleh ibu dalam mengajarkan anak kebutuhan khusus untuk belajar? Untuk khususnya untuk di kelas ini ya, khususnya untuk di kelas ini paling yang menjadi kendala sih kalau misalkan dia kita jadikan patokan kecerdasan untuk pembelajaran, ini tidak bisa jadi alasan karena memang mereka mah sudah segitu yang namanya kecerdasan. Paling yang terkadang yang ini yang suka jadi terkendala ini, konsep kita di sekolah dengan di rumah itu berbeda. Itu yang agak sulit. Misalnya kan kita sudah menanamkan ke anak, Bu, tolong nanti di rumah dilatihkan ini. Nah orang tua mungkin karena kesibukan atau karena apa itu jadi tidak sinkron. Atau misalkan begini, di sekolah sudah ditanamkan, Ibu, anak ini makannya harus belajar sendiri ya Bu ya, misalkan. Tapi ketika di rumah karena takut pabalatak harus beberes, orang tua akhirnya disuapin lagi. Nah itu jadi tidak sinkron. Jadi
maunya sekolah, kalau di sekolah sudah ditanamkan A, di rumah juga A. Jadi sehingga nanti sinkron, akan keberhasilannya itu akan lebih cepat. Tapi ini kadang di sekolah kita bilang jangan ke anak, di rumah sama orang tua diperbolehkan, ya atos ya. Jadi di pikiran anak jadi ada dua versi, dia harus pilihnya yang mana, paling itu sih. Jadi untuk menyamakan persepsi dengan orang tua, jadi supaya si program yang sudah kita laksanakan bisa sejalan. Jadi jangan sampai di sekolah A, di rumah jadi B. Jadi nanti yang dihasilkan tidak akan jadi A sesuai yang kita harapkan, tapi jadi di benak anak jadi ada A dan B. Jadi nah itu yang ke arah keberhasilan jadi lambat. Tapi kalau seandainya orang tua yang mau diajak kerjasamanya bagus, ketika itu ya terlihat akan lebih bagus sih perubahannya, juga akan lebih cepat juga itu. Untuk upaya yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan anak berkebutuhan khusus seperti apa? Nah biasanya Ibu kalau misalnya gini, kan anak mood ya, ini kalau ke anak berkebutuhan itu kadang kita moodnya, kalau anak dari rumah moodnya udah jelek, itu ke sekolah biasanya sudah nggak agak susah gitu ya. Nanti perlu, jadi untuk langsung ke tujuan yang kita inginkan kita harus apa dulu gitu, kita pengkondisian dulu. Nah biasanya itu, jadi yang harus terbangun mood anak dulu, ketertarikan anak dulu. Nah mungkin kalau untuk itu karena mereka senangnya apa ya, merah boleh. Nah kalau di anak ini kita lihat si anak ini kesukaannya apa. Nah kita dimulai dari kesukaannya dulu, yang dia senangi dulu sebelum kita ke tujuan apa. Sebab kalau kita langsung memaksakan, gini, kamu harus belajar, pokoknya kamu tuh harus bisa maca, harus bilang gitu, kan itu target orang tua ke sana ya. Nah itu yang kadang bikin kita, padahal anak kemampuan tingkat kecerdasan anak tidak sampai untuk membaca ke menulis, tapi orang tua kadang memaksakan. Kenapa sih anak saya sudah sekolah lama kok nggak bisa baca dan nulis aja? Mau bisa baca tulis gimana Bu? Duduk di kelas juga belum? Kan kita harus bisa duduk dulu baru anak bisa baca dan tulis. Nah orang tua kadang tidak paham. Kalau yang jadi ngejarnya teh, Ibu sekolah abi ke suami tapi nahan itu biasa maca sareng nyirat wae pun anak, padahal mau bisa nulis gimana, kan dia teh motoriknya juga berkesulitan untuk megang pensil juga belum. Nah guru kan sebelum bisa menulis anak harus bisa megang pensil dulu. Nah langkahnya apa ya, kita harus berikan dulu latihan untuk motorik halus, jadi ke sana. Jadi ya kembali lagi sih, kita lihat kondisi anak seperti apa, triknya kesukaan anak apa. Jadi nah itu sebenarnya balik lagi ke asesmen yang awal gitu ya. Jadi asesmen ini bahwa anak ini karakteristiknya ini, yang dibutuhkan anak ini adalah ini, kelebihan yang dia miliki adalah ini. Jadi kita kesana gitu. Lalu adakah standar nilai khusus dari guru yang dipergunakan dalam pembelajaran? Paling ini untuk pembelajaran kita memang di awal ketika kita membuat penerapan kurikulum untuk satuan pendidikan, kita memang sudah menetapkan itu KKM ya. Jadi di sini jadi batas minimal kompetensi yang harus dikuasai oleh anak jatuhnya di berapa. Nah itu kita baru bisa bahwa anak itu dikatakan tuntas ya untuk pembelajaran. Nah tapi kita kan yang namanya di SLB itu tidak sayang, Cak, tidak dilempar ya. Iya, bukan Bu Tati yang harus diam. Caca ada? Ada enggak? Nah, jadi gitu. Jadi balik lagi. Lak dulu. Lak dulu. Iya. Nah, jadi gitu yang harus kita tanamkan dari awal sih sebenarnya. Untuk peran kepala sekolah sendiri dan guru dalam memonitoring dan mengevaluasi seperti. Untuk ini kepala sekolah itu ada monitoring untuk pembelajaran, yaitu adanya supervisi kelas. Jadi kepala sekolah sudah memprogramkan misalkan untuk setiap tahun pelajaran nanti dibuat jadwal, guru ini kebagian untuk supervisi kelasnya di bulan apa, nanti temanya tentang apa, itu sudah ada terjadwal di program kepala sekolah, yaitu untuk supervisi kelas itu. Untuk pertanyaan wawancaranya sudah selesai, Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mengganggu waktunya. Enggak apa-apa gitu. Itu Ibu. Ya. Perlu